Dewan Pimpinan Daerah DPD Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia Permadani Kabupaten Klaten berhasil menggelar musyawarah daerah Musda 3 DPD Permadani Kabupaten Klaten yang diadakan di ruang pertemuan Radio Siaran Publik Daerah RSPD Kabupaten Klaten Sabtu 14 November 2020. Musda 3 DPD Permadani Kabupaten Klaten dibuka oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW Permadani Jawa Tengah Dr. Andes Pedi Hendriati. Musda 3 DPD Permadani Kabupaten Klaten sebagai quorum tertinggi keluarga besar Permadani Kabupaten Klaten sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban pengurus DPD Permadani Kabupaten Klaten periode 2016-2020 sekaligus untuk memilih kepengurusan DPD Permadani Kabupaten Klaten yang baru periode 2020-2024. Musda dipimpin Haji Bambang Junaidi SE, didampingi Nur Kotek Esos dan Siswanto. Formatur berjumlah 5 orang terdiri dari unsur Dewan Pengurus Daerah bisa menunjuk, kemudian unsur perwakilan Bergodo, jadi kemudian yang perwakilan dari Bergodo ini kami mengusulkan 1 sampai 4 atau 5. Kemudian Bergodo 6 sampai 9 ini menunjuk juga 1 orang. Sampai 17 ini menunjuk 1 orang untuk jadi formatur. Berikut ini laporan pertanggungjawaban pengurus DPD Permadani Kabupaten Klaten periode 2016-2020 yang disampaikan Ketua DPD Permadani Kabupaten Klaten periode 2016-2020 Haji Joko Purwanto Esos MM. Juga pembentukan dari penguatan sangga-sangga dan kelompok seni budaya dan melestarikan seni budaya daerah dalam rangka melestarikan seni budaya nasional. 4. Mengadakan pertemuan rutin kepengurusan setiap 2 atau 3 bulan. B. Bidang pendidikan. 1. Menyelenggarakan kursus pam atau colong dan pamda Sabdo Permadani dan penyebaran dan atau pembinaan karakter budi pekerti dan budaya nasional Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kualitas hijau dari pengajar pariwisata dengan mengikut sertakan pamong dan hijau pada pemataran hijau yang diselenggarakan oleh DPW Permadani Jawa Tengah maupun DPW. C. Bidang seni budaya. 1. Menyelenggarakan kerjasama dengan kelompok-kelompok seni budaya yang berhubungan dengan pengembangan seni budaya nasional. 2. Mendorong terbentuknya kelompok-kelompok penggemar seni budaya. D. Bidang sosial kemasyarakatan. 1. Membangkitkan masyarakat agar mencintai seni budaya Indonesia melalui lomba-lomba seni budaya Indonesia. 2. Menyebarluaskan informasi-informasi yang berhubungan dengan budaya nasional dan potensi budaya Kabupaten Klaten dalam mendukung kekuatan budaya nasional. Yang kedua, pencapaian hasil. Bidang organisasi. 1. Pembentukan dan penguatan sangga di lingkungan anggota Permadani. Semua bergotong telah mengadakan pertemuan melalui sangga di setiap bulannya. Hanya karena pandemi COVID, pertemuan berhenti untuk sementara waktu. Penyelenggaraan forum silaturahmi anggota Permadani dalam acara Halal Bihalal Warga Permadani diselenggarakan tahun 2018 dan 2019. Haji bidang pendidikan, Miko dan sekarang Bergodo, sekarang Las, sekarang Las, 16 lagi Bitulas, yang sampun pun rinci kados sungkati untuk dengan sahabat Bonlaos. Langsung bidang pendidikan yang kedua yang dilakukan mengisi acara pembinaan karakter budi pekerti siswa baru di SMA
Negeri Juang Klaten yang diselenggarakan oleh kelompok di Groboyo SMA Juang Klaten. 3. Meningkatkan kualitas pengajar Pawiyatan dengan mengikut sertakan 6 orang pamong dan gereja pada penataran yang diselenggarakan oleh DPW maupun DPW yang di Magelang. C. Bidang seni budaya, mengikuti dan atau menghadiri acara-acara budaya seperti gawai kulit dalam rangka mengenang budayawan Kinarto Sabdo dan diselenggarakan di kelompok seniman dalam budaya di Klaten. Beliau asalnya anggota Kinarto Sabdo 138. Kemudian acara-acara dalam budaya diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Klaten, utawi Dewan Kesenian maupun Dewan Pers dan lain-lain. Berikut ini penjelasan Ketua DPW Permadani Jawa Tengah, Dr. Andes Pedi Hendriadi, terkait jalannya Musda 3 Permadani Kabupaten Klaten. Musyawarah Daerah Dewan Pengurus Daerah Permadani Kabupaten Klaten yang ketiga. Ya. Setiap 4 tahun itu kan ada pergantian keputusan. Ya. Kemudian untuk kegiatan Musda Permadani pada hari ini, tanggapan Bapak selaku pengurus pusat Permadani seperti apa, Pak? Saya pengurus Dewan Wilayah Jawa Tengah. Iya. Ada yang pusat. Iya. Itu menjadi kewajiban setiap pengurusan dalam setiap periode ini selalu menyelenggarakan reorganisasi. Dan itu kalau kita lihat bahwa rutinitas reorganisasi yang di Kabupaten Klaten itu sudah berjalan sangat baik, sehingga tidak ada lagi semacam masa kepengurusan yang lama dan sebagainya. Tentunya bahwa di sini pertama adalah penyebaran organisasi merupakan organisasi yang sehat. Yang kedua, ini merupakan bentuk dari kaderisasi setiap anggota Permadani untuk menjadi. Ya. Kemudian Pak, untuk pelaksanaan pendidikan, khususnya pendidikan Pranoto Coro, ini untuk Permadani Klaten menurut Bapak seperti apa, Pak? Selama ini memang rutin juga diselenggarakan kursus atau pawiyatan yang namanya pawiyatan Pranoto Coro dan Sabdo, ini berjalan setiap saat selama 5-6 bulan. Selalu diselenggarakan dan setiap akhir masa pawiyatan itu sudah ada wisuda. Ada wisuda pawiyatan Pranoto Coro dan Ya. ini sudah berjalan rutin. Ya. Hubungannya dengan musyawarah daerah merupakan siswa pawiyatan yang menjadi kader untuk kepengurusan. Inilah penjelasan Ketua DPD Permadani Kabupaten Klaten, Haji Joko Purwanto SOS MM, tentang jalannya Musda Permadani Klaten. Pesertanya dari setiap periode ada perwakilan anggota dari 17. Alhamdulillah, walaupun di pandemi ini kita melakukan undangan-undangan bisa di semua minimal quorum 2/3 terpenuhi seluruh foto 1 sampai dengan 17. Ya. Kemudian Pak Joko, ini kan masih di tengah pandemi COVID-19. Nanti untuk pelaksanaan pawiyatan ke depan seperti apa, Pak? Program dari Permadani, Pak? Untuk pawiyatan ke depan kita sesuaikan dengan protokol pencegahan COVID-19. Karena nanti tentunya ada tempat yang lebih luas sehingga bisa menjaga jarak. Jadi untuk ke depan untuk pelaksanaan pawiyatan tetap akan digelar ya, Pak, ini? Insya Allah tetap berjalan. Ya, kemudian harapan Bapak kepada kepengurusan yang baru nanti apa, Pak? Ya, kepengurusan yang akan datang kami berharap untuk bisa mengusung program-program yang real bisa dilaksanakan dengan mengacu pada kepengurusan yang lama bisa hal yang belum dilaksanakan bisa dievaluasi untuk bisa direalkan di tahun periode 2024 terus yang akan datang.
Berikut ini pengurus DPD Permadani Kabupaten Klaten periode 2020-2024 hasil Musda 3 DPD Permadani Kabupaten Klaten. Dewan Penasehat 5 orang yakni Ki Sumanto, Haji Joko Purwanto SOS MM, Hajah Siti Nur Kasana, Dr. Anda Hajah Ani Yuliarni, dan Sri Widodo. Selanjutnya, Ketua Insinyur Haji Bambang Eko Susilo MT, Wakil Ketua 1 Dr. Andes Haji Dari Budiharjo, Wakil Ketua 2 Nur Kodik Esos, Sekretaris Harmintono Hardi AP, Wakil Sekretaris Haji Bambang Yunaidi SE, Bendahara Srianto SE MSI, Wakil Bendahara Sutarmo, Ketua Bidang Organisasi Yudi Sabtono SH, Anggota Bidang Organisasi Widodo SH, Antonius Juni Isyanto SH, Wahyu Handoyo, dan Sidik Pramono. Ketua Bidang Pendidikan Mulyadi Esos, Anggota Bidang Pendidikan Setyo Rusyanto SPD, Surono ST, Dwi Raharjo, dan Topo Wiyardi. Ketua Bidang Seni Budaya Sito Mardowo MSN, Anggota Bidang Seni Budaya Andang Pratomo, Dr. Andes Haji Daryanto MPD, Y. Suharjo, dan Gandung Sunarno SS. Kemudian Ketua Bidang Kemasyarakatan Pandu Wirabangsa, Anggota Bidang Kemasyarakatan Sucipto Arianto, Siswanto, dan Sugianto. Setiap anggota Permadani Kabupaten Klaten dalam kehidupan bersama masyarakat budaya nasional diharapkan selalu berpedoman pada Trinity Yugya, yakni Hamemayu Hayuning Sasomo, atau terus berupaya menciptakan suasana damai dan tentram lahir dan batin, dados juru lados sing bebrayan ingkang sae, mengabdi secara baik kepada masyarakat, dan sadengah pakaryan sageta tansah remenaken tiyang sanes. Atau segala tindakan dan perilaku selalu dapat membuat senang hati orang lain. Kemudian Permadani Kabupaten Klaten ke depan diharapkan dapat terus menjunjung tinggi trikarsa budaya, yakni duduk, dudah, mekar, ngrembakaaken atau mengembangkan budaya yang ada di Kabupaten Klaten.